Di saat jiwa asal Zoe kembali ke tubuh asli Zoe, tiba-tiba sebuah cakar hitam muncul, dan menerjang ke arah Zoe. Melihat hal itu, Zoe pun langsung menghindar ke samping. Namun cakar hitam itu masih mengenai perut Zoe, yang seketika langsung terluka. Namun target cakar itu bukan tubuh Zoe, melainkan tas penyimpanan milik Zoe. Tas penyimpanan Zoe yang terkena cakar langsung hancur, dan seketika semua barang yang ada di dalam tas berserakan keluar, termasuk pagoda yang berisi mayat Ting Er. Cakar itu pun meraih pagoda, dan langsung mundur. Melihat hal itu, Zoe pun sangat marah. Zoe mengabaikan luka di perutnya, dan seketika jiwa asal Zoe langsung keluar dan langsung mengejar pagoda yang dicuri. Zoe pun berkata, "Ting Er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Aku tidak akan membiarkannya." Sementara itu tanpa jiwa asalnya, tubuh asli Zoe terjatuh tidak bisa bergerak, dan darah di perutnya terus keluar. Zoe rela membiarkan tubuhnya dihancurkan hanya demi Ting Er, karena Ting Er adalah hal yang paling berharga bagi Zoe. Zoe pun kembali mengingat masa-masa dirinya bersama Ting Er. Sementara itu jiwa asal Zoe terus mengejar pagoda yang dicuri. Kemudian cakar itu menghampiri tubuh Santai. Santai yang ada di atas peti mati membuka matanya, dan mengatakan, "Zoe, kamu memang kuat. Jika kamu diberikan 1000 tahun lebih, kamu mungkin bisa naik ke tahap ascendan. Namun kamu tidak tahu kalau aku memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 jiwaku, jadi bagaimana aku bisa mati?" Kemudian cakar tangan yang membawa pagoda di belakang Santai berubah menjadi seorang pemuda, dan itu adalah jiwa ketiga Santai. Sementara itu Wang Lin yang melihat adegan itu, dia langsung menatap Hong Di yang saat ini sedang terluka. Kemudian Zoe mengatakan, "Kembalikan Ting Er kepadaku." Mendengar hal itu, Santai tertawa dan mengatakan, "Zoe, kau bahkan memberikan nama pada mayat ini. Ini adalah mayat celestial. Aku khawatir ketika dia dilahirkan, kamu masih dalam siklus reinkarnasi." Kemudian jiwa ketiga Santai mengeluarkan mayat Ting Er dari pagoda di tangannya. Saat mayat Ting Er muncul, Santai yang sedang mengejek Zoe langsung terdiam, dan terkejut saat melihat kecantikan wajah Ting Er. Bahkan Wang Lin yang melihat dari kejauhan, membuat hati Wang Lin bergetar, saat melihat mayat Ting Er. Mayat Ting Er tersebut seperti memiliki daya tarik yang sangat kuat, yang membuat orang yang melihatnya ingin memilikinya, dan ingin mencurinya. Namun karena mental Wang Lin sangat kuat, dia bisa langsung sadar. Wang Lin pun melihat sekeliling, dan melihat Cihu yang awalnya sedang memulihkan kekuatannya, namun saat ini Cihu juga terpengaruh, dan tubuhnya tanpa sadar berjalan menuju mayat Ting Er. Namun tak lama kemudian, Cihu juga langsung tersadar seperti Wang Lin. Bahkan Hong Di yang sesama perempuan juga sedikit terpengaruh, namun karena Hong Di perempuan, dia langsung bisa sadar. Kemudian Santai memalingkan pandangannya dari mayat Ting Er, dan dia berkata, "Perempuan ini pasti sosok penting di alam surgawi saat dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya." Sementara itu Zoe berteriak, "Ting Er." Kemudian Santai membuat segel dengan tangannya, dan langsung menjerat jiwa asal Zoe dengan rantai, yang seketika rantai itu mengelilingi jiwa asal Zoe seperti penjara. Santai pun berkata, "Zoe, aku menggunakan harta sekte mayat, yang dibuat untuk menyegel jiwa asal, untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri." Setelah mengatakan itu Santai mundur. Lalu jiwa ketiga Santai melemparkan mayat Ting Er ke arah tubuh asli Santai. Kemudian jiwa ketiga Santai langsung berubah jadi asap, dan kembali masuk ke dalam tubuh Santai. Setelah itu Santai pergi, dan terbang ke langit. Melihat hal itu, Zoe tidak terima dan berteriak, "Tidak!" Zoe pun mencoba melepaskan dirinya dari rantai, dan terus berusaha sekuat tenaga. Saat ini Zoe benar-benar sangat marah, dan matanya langsung bersinar. Zoe pun berkata, "Kembalikan Ting Er padaku." Melihat hal itu, jantung Santai mulai bergetar saat melihat mata Zoe yang dipenuhi kebencian. Santai pun mengatakan, "Kamu benar-benar orang gila. Zoe, jika kamu kembali ke tubuhmu sekarang, kamu masih bisa selamat. Jika jiwa asalmu tidak memiliki tubuh, maka kamu akan mati di alam surgawi." Setelah mengatakan itu, Santai terbang lebih cepat menuju terowongan di langit, untuk kembali ke lapisan kedua. Melihat hal itu, Zoe semakin marah, saat melihat Ting Er-nya terus menjauh darinya. Jiwa asal Zoe merasakan sakit hati, meskipun jiwa asalnya itu tidak bergabung dengan tubuh aslinya. "Tidak! Ting Er!" Tiba-tiba jiwa asal Zoe mulai terbakar, dan mulai berubah menjadi bintik-bintik, dan mulai keluar dari rantai. Melihat hal itu, Santai terkejut saat melihat Zoe membakar jiwa asalnya. "Membakar jiwa asalmu? Kamu gila!" Saat seseorang membakar jiwa asalnya, kekuatannya akan meningkat pesat untuk sesaat, namun setelah melakukan itu, orang itu akan mati.
Saat ini Zoe rela mati untuk bisa menyelamatkan mayat Ting Er-nya. Setelah membakar jiwa asalnya, kekuatan Zoe yang awalnya berada di tahap menengah soul transformasi, kini naik menjadi tahap akhir soul transformasi. Kemudian jiwa asal Zoe kembali menyatu dengan tubuh aslinya, dan langsung melesat ke arah santai. Kembalikan Ting Er padaku. Setelah mengatakan itu, Zoe langsung melancarkan serangan ke arah santai. Serangan kuat dari seseorang tahap akhir soul transformasi itu langsung membuat retakan ruang muncul di langit, dan pecahan alam surgawi lapisan ketiga itu mulai runtuh. Melihat hal itu, Chihu terkejut dan mulai terbang menuju terowongan di langit, untuk kembali ke lapisan kedua. Sementara itu Hongdi mengikuti Chihu dari belakang. Di sisi lain, Santai langsung mengeluarkan jiwa ketiganya untuk memblokir serangan Zoe, namun saat jiwa ketiga Santai muncul, Zoe dapat dengan mudah langsung menghancurkan jiwa ketiga Santai, dan membunuhnya. Zoe pun kembali berkata, "Kembalikan Ting Er padaku." Melihat jiwa ketiganya dihancurkan, Santai sangat ketakutan, dan dia berteriak, "Orang gila!" Setelah itu Santai yang tidak mau mati, dia langsung melemparkan mayat Ting Er kembali kepada Zoe. Zoe pun langsung menangkap tubuh Ting Er, dan dia sangat senang saat Ting Er-nya kembali ke tangannya. "Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi, tidak seorang pun." Sementara itu runtuhnya lapisan ketiga terus menyebar, dan retakan di langit semakin banyak. Di sisi lain, Wang Lin yang terus memperhatikan Hongdi, Wang Lin mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Hongdi, karena saat ini Hongdi sangat lemah. Wang Lin pun langsung melesat ke arah Hongdi. Chihu yang melihat hal itu tidak mengatakan apapun, dan terus terbang ke langit untuk kembali ke lapisan kedua. Karena menurut Chihu, melarikan diri dari sana adalah hal terpenting untuk saat ini. Sementara itu Hongdi yang mau meninggalkan tempat itu terkejut, saat melihat Wang Lin melesat ke arahnya. Meskipun saat ini Hongdi sudah memulihkan sedikit kekuatannya, namun harta miliknya sudah banyak digunakan, dan saat ini Hongdi sudah tidak bisa melawan Wang Lin, karena saat ini Hongdi berada di titik terlemahnya. Hongdi pun berteriak, "Cheng Niu, jika kamu membunuhku, maka Suzaku tidak akan melepaskanmu." Mendengar hal itu, Wang Lin tertawa dan mengatakan, "Hongdi, seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti itu." Setelah mengatakan itu, Wang Lin mengeluarkan bendera larangan, dan sebuah naga muncul dan berubah menjadi tombak di tangan Wang Lin. "Hongdi, bukankah kamu ingin bertarung lagi denganku?" Setelah mengatakan itu, Wang Lin langsung melancarkan tombak di tangannya ke arah Hongdi. "Matilah!" Hongdi yang melihat tombak melesat ke arahnya, dia mengatakan, "Cheng Niu, kamu gila. Tempat ini sudah runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, Hongdi mengeluarkan sebuah pedang terbang untuk memblokir serangan tombak Wang Lin. Saat pedang itu bertabrakan dengan tombak, pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Sedangkan tombak Wang Lin terus menerjang ke arah Hongdi. Wang Lin pun tertawa dan mengatakan, "Hidup dan matiku bukan urusanmu. Setelah aku membunuhmu, aku masih bisa melarikan diri dari sini." Melihat hal itu, Hongdi langsung menggunakan domainya untuk menahan Wang Lin. Wang Lin berpikir selama dia bisa menahan domain Hongdi sebentar, Wang Lin bisa membunuh Hongdi, dan domain Hongdi akan runtuh. Wang Lin mengira, kalau kali ini Wang Lin harus membunuh Hongdi, karena Hongdi sudah beberapa kali mau membunuh Wang Lin. Kemudian di saat tombak Wang Lin mau mengenai Hongdi, Hongdi langsung menggunakan gelang giok yang ada di tangannya, untuk memblokir tombak Wang Lin. Seketika tombak itu bertabrakan dan hancur. Sementara itu domain Hongdi semakin kuat, dan mempengaruhi Wang Lin. Namun Wang Lin terus menggerakkan tubuhnya, dan langsung mengeluarkan 9 ukiran kayu Kingsong, yang seketika domain waktu keluar. Sementara itu Hongdi juga terluka setelah menahan serangan tombak Wang Lin. Saat ini Hongdi benar-benar ketakutan, dan mengatakan, "Cheng Niu, aku seorang murid inti Suzaku. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati." Sementara itu Wang Lin mengabaikan perkataan Hongdi, dan Wang Lin langsung melancarkan domain waktu itu ke arah Hongdi, dan Wang Lin melancarkan 2 jarinya. Di bawah efek domain waktu, tubuh Hongdi menjadi melambat. Hongdi pun sangat marah, dan langsung menggunakan gelang giok di tangannya, yang langsung mengeluarkan cahaya terang. Seketika domain waktu langsung runtuh, dan Wang Lin merasakan sakit di jarinya. Kemudian cahaya putih dari gelang giok membentuk lubang hitam seperti portal. Di dalam lubang memperlihatkan tempat yang ada di Suzaku. Hongdi pun mengatakan, "Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Kaulah yang memaksaku untuk melepaskan 1 tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini." Setelah mengatakan itu, Hongdi mulai terbang menuju lubang hitam. Gelang giok milik Hongdi itu dapat membuat portal yang bisa memindahkan Hongdi kembali ke planet Suzaku dengan aman. Namun ketika menggunakannya, tingkat kultivasi Hongdi akan turun 1 tingkat.
di mana yang awalnya tahap akhir soul formasi, turun menjadi tahap menengah soul formasi. Wang Lin yang melihat Hong Di mau pergi, Wang Lin menjadi kesal, karena jika bukan karena gelang itu, Hong Di pasti mati hari ini. Namun Wang Lin tidak menyerah, dan langsung berteriak. Hong Di, lihat apa ini? Setelah mengatakan itu, Wang Lin mengeluarkan harta kipas milik senior Hong Di. Hong Di yang mau memasuki portal langsung melihat kipas itu, dan langsung terkejut. Hal itu pun membuat tubuh Hong Di berhenti sejenak. Wang Lin langsung memanfaatkan kesempatan itu, dan langsung melempar kipas itu ke depan. Kemudian jiwa asal Wang Lin langsung keluar meraih kipas, dan menarik satu bulu kipas, lalu melancarkannya ke arah Hong Di, yang seketika satu bulu kipas itu meledak. Setelah terkena ledakan, Hong Di menjadi lebih suram, dan Hong Di langsung mundur ke dalam portal. Namun tangan kanan dari jiwa asal Wang Lin langsung melesat ke arah Hong Di. Melihat hal itu, Hong Di mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan Wang Lin. Seketika cahaya putih keluar dari tubuh Hong Di, dan membuat jiwa asal Wang Lin melemah dengan cepat. Namun jiwa asal Wang Lin langsung mencakar ke arah tubuh Hong Di, dan langsung mengenai tangan kanan Hong Di, yang seketika membuat tangan kanan Hong Di putus. Sementara itu tubuh Hong Di langsung menghilang ke dalam portal, dan portal itu pun juga menghilang. Melihat hal itu, Wang Lin menghela napas, saat melihat Hong Di dapat melarikan diri. Kemudian jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuh asli Wang Lin, dan Wang Lin mengatakan kalau kultivator soul formasi tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin langsung menyimpan kipas yang tersisa, dan menyimpan tangan kanan Hong Di. Setelah itu Wang Lin langsung terbang menuju terowongan lapisan kedua, karena lapisan ketiga itu terus runtuh. Wang Lin pun berpikir meskipun dia belum membunuh Hong Di, namun dengan tangan kanan milik Hong Di itu, Wang Lin bisa menggunakan kutukan pada tangan kanan tersebut, agar Hong Di terus berada di tahap soul formasi. Di sisi lain, Santai yang sedang terbang menuju terowongan pintu masuk ke lapisan kedua, tiba-tiba terowongan untuk kembali ke lapisan kedua itu runtuh. Melihat hal itu, Santai pun terkejut, bahkan Cihu juga ikut terkejut. Sementara itu Wang Lin yang melihat terowongan itu runtuh, dia langsung berbalik dan kembali ke tanah. Karena saat ini dia tidak bisa naik untuk kembali ke lapisan kedua, satu-satunya cara yaitu turun ke bawah menuju lapisan keempat.